Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di video pembelajaran dasar pemrograman. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi, definisi fungsi, struktur fungsi, hingga implementasi penggunaan fungsi pada bahasa pemrograman C++. Di video kali ini kita akan membahas mengenai prosedur, definisi prosedur, struktur prosedur, hingga implementasi penggunaan prosedur pada bahasa pemrograman C++. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut. Outline dari video pembelajaran dasar pemrograman pada materi prosedur. Yang pertama itu kita akan review pada video sedikit sekilas mengenai fungsi. Kemudian ada prosedur, termasuk di dalamnya terdapat definisi prosedur, dan juga yang terakhir itu latihan prosedur. Nah, kita review terlebih dahulu fungsi itu apa sih? Pada video sebelumnya, fungsi ialah bagian kecil yang berada dalam program utama yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dengan parameter yang diberikan dengan pengembalian atau return. Biasanya kita tulis pada fungsi itu diakhiri dengan return. Nah, kemudian sedangkan prosedur itu apa sih? Prosedur ialah bagian kecil yang berada dalam program utama yang digunakan untuk menyelesaikan masalah khusus dengan parameter yang diberikan tanpa pengembalian atau return. Nah, ini perlu digarisbawahi atau di bold juga boleh, bahwa prosedur itu parameter yang diberikan tanpa pengembalian atau return. Penggunaan prosedur dan penggunaan fungsi pun dapat mempermudah pemrogram sehingga program dapat dilihat lebih ringkas, lebih dinamis, dan lebih terstruktur. Ini contohnya, dalam satu program utama terdapat beberapa subprogram. Nah, subprogram ini dapat kita panggil menggunakan fungsi ataupun prosedur, sehingga pada program utama lebih mudah digunakan dan lebih terstruktur. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas atau mengingatkan reminder mengenai jangkauan variabel. Jangkauan variabel di sini terdapat 3 buah menu. Ada fungsi 1, fungsi 2, dan program utama. Pada fungsi 1 terdapat variabel global atau disebut juga dengan integer X. Ini integer X. Ini namanya variabel global. Nah, sedangkan variabel global itu dapat diakses oleh fungsi 2 dan juga program utama. Sedangkan di sini terdapat juga yang namanya fungsi kedua. Fungsi kedua terdapat variabel global itu integer Y, dan juga terdapat variabel lokal. Ini variabel lokal. Nah, variabel lokal integer Z hanya dapat diakses oleh fungsi kedua, tidak dapat diakses oleh fungsi pertama ataupun dengan program utama. Kemudian integer Y dapat diakses oleh program utama, namun tidak dapat diakses oleh fungsi pertama, fungsi 1 atau fungsi 1 ya. Dan kemudian di sini terdapat program utama atau main, ditunjukkan dengan nomor ketiga, bahwa terdapat 2 buah variabel, yaitu ada integer Z dan integer Y. Nah, integer Z dan integer Y itu hanya dapat diakses oleh program utama, tidak dapat diakses oleh fungsi kedua ataupun fungsi pertama. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya ya. Kemudian kita lihat untuk struktur prosedurnya. Struktur prosedur pada C++ kita menggunakan void. Nah, ini ya. Void itu apa sih? Void itu sebetulnya tipe data kosong. Tipe data kosong, kalau artinya juga void itu kosong kan ya. Bahwa satu prosedur dengan void atau void juga dia tidak memberikan suatu pengembalian nilai. Artinya hanya kosong. Beda halnya kayak misalnya tipe data integer, itu bilangan kan ya. Ada bilangannya, misalnya ada tipe data float,
itu kan pasti ada koma-komanya. Nah, sedangkan tipe data void ini dia tuh nilainya kosong. Ya, makanya dibuat satu prosedur. Di sini penggunaannya itu void, di sini spasi, nama prosedurnya apa, kemudian jika ada parameter tipe datanya apa, kemudian di sini jenis variabelnya apa, dan di sini statement yang digunakan. Sebetulnya sama halnya seperti fungsi, namun bedanya sekali lagi pada void atau prosedur tidak mengembalikan nilai. Jadi pada bagian akhir dari struktur prosedur tidak terdapat pengembalian atau return. Mari kita simak contoh prosedur pada slide berikutnya. Nah, di sini contoh penggunaan prosedur menggunakan parameter untuk menghitung penjumlahan dua buah bilangan. Kita tulis seperti biasa, di sini include IOStream, kemudian using namespace std, dan di sini ada yang namanya variabel global. Kemudian di sini ada yang namanya void tambah. Di sini saya tidak menggunakan passing variabel ke dalam struktur tambah. Dan di sini ada yang namanya integer hasil. Integer hasil ini ialah digunakan untuk variabel lokal ya. Digunakan untuk menghasilkan penjumlahan bilangan antara A plus B. Dan untuk variabel dan untuk prosedur tambah, dia hanya menghasilkan penjumlahan bilangan 1 dan 2. Jadi hasilnya tidak dilakukan pada program utama. Ini contohnya diberikan suatu inputan bilangan 1, misalnya dengan variabel A. Kemudian bilangan kedua diberikan suatu inputan bilangan kedua dengan variabel B. Maka kita akan memanggil satu struktur prosedurnya itu tambah. Berarti kita memanggil prosedur tambah yaitu hasil sama dengan A plus B. Yang ini kita panggil hasilnya apa? A plus B. Maka hasilnya itu dilakukan dengan cout atau didisplaykan itu bilangan 1 tambah bilangan 2 sama dengan hasil. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita akan langsung praktekkan pada editor C++. Let's code. Baik, kita mulai aja untuk tes pemrogramannya menggunakan editor CodeBlock. Kita mulai aja seperti biasa. File, new, kemudian file C++ source. Kita simpan di misalnya di sini ya. Kita buat folder supaya rapih, misalnya prosedur. Itu ya, kita kasih nama misalnya prosedur. Finish ya. Kita buat supaya nggak lupa, kita perbesar dulu nama file. Misalnya nama filenya itu untuk membuat latihan prosedur. Seperti biasa, include IOStream ya. Kemudian using namespace std. Kemudian integer main kan ya. Nah, ini bentuk dasarnya kan ya. Coba running dulu. Nah, ini running kosong ya, berarti sudah tidak ada error gitu ya. Sekarang kita akan membuat penjumlahan bilangan A dan B. Kita menggunakan struktur, berarti tinggal tulis void tambah. Jangan lupa kurung buka dan kurung tutup. Kemudian kita juga tambahkan yang namanya integer hasil. Hasil itu apa? Hasil itu penjumlahan antara A dan B.
kemudian kita tampilkan pada ini, tulis aja ya, ini namanya variabel lokal untuk struktur tambah. Nah, kemudian di sini displaynya atau hasil, berarti cout itu bilangan 1 tambah bilangan 2 ya adalah hasil kan. Nah, kemudian oh iya, ada yang kelewat ya, jangan lupa ini ada variabel A dan B. Variabel A dan B itu kita coba pakai yang namanya variabel global. Berarti kita tinggal tulis integer A dan integer B. Ini variabel globalnya ya. Jadi variabel global itu ada A, B, integer A, B, dia bisa diakses oleh struktur tambah atau void tambah, dan juga bisa diakses oleh main. Kita coba buktikan ya. Cout bilangan 1 misalnya. Bilangan 1. Kemudian in variabelnya A. Bisa di running nggak kira-kira? Ini bisa di running ya, bilangan 1 itu ya. Tuh, kemudian kita copy aja ya bilangan keduanya itu menggunakan variabel yang kedua atau variabel global B. Jadi kita pakai B. Kemudian hasilnya gimana? Hasilnya itu kan nanti kita panggil struktur tambah. Berarti tinggal kita tinggal isi aja tambah seperti ini. Kita coba running ya. Nah, ini hasilnya coba 6 tambah 6. Nah, berarti bilangan 1 tambah bilangan 2 sama dengan 12, yaitu 6 tambah 6. Atau contoh lain misalnya 7 dengan 3 aja. Berarti 10 kan, bilangan A-nya itu 7, bilangan B-nya itu 3. 7 tambah 3 sama dengan 10. Nah, seperti itu. Untuk contoh berikutnya kita akan mencoba untuk ada banyak yang request juga bagaimana caranya membuat bintang ya. Bintangnya kan gini ya. 2 baris kedua itu 3 gitu kan ya. Baris keempat itu 4. Kalau kita perhatikan terdapat 4 buah looping. Pada baris pertama itu ada 4 baris kan ya, 1, 2, 3, 4, dan di bagian keduanya itu dia kosong kan ya, yang ini kosong. Baris kedua cuman ada 2 bintang, baris ketiga ada 3 bintang, baris keempat ada 4 bintang. Nah, sekarang bagaimana cara penggunaan atau cara logiknya kayak gimana? Kita bisa menggunakan looping atau perulangan. Kalau misalnya 1 sampai 4 kan kita bisa hitung ya, kita bisa munculkan menggunakan satu perulangan. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita perhatikan pada baris kedua itu dalam looping kedua terdapat 2 kali bintang, pada looping ketiga terdapat 3 kali bintang. Berarti di sini terdapat 3 kali 3 ya. Maksudnya terdapat looping dalam looping. Kita coba untuk logikanya seperti apa. Kita coba tulis ke Excel ya, ke PowerPoint yang tadi ya. Nah, di sini misalnya coba kita tulis. Nah, biasakan sebelum kita menggunakan
belum coding biasanya di kotret dulu lah istilahnya. Tadi kan terdapat suatu bilangan ya, mohon maaf, dapat satu bilangan ya. Misalnya kita pengen bintangnya 2, bintangnya 3, bintangnya 4 gitu ya. Mohon maaf ya, bintangnya kurang bagus. Nah, di sini kan ada looping pertama sebagai kolomnya. Ini looping ke I. Di sini ada juga yang namanya looping untuk kolom yang kedua. Ini kita bisa dibilang juga dengan J. Nah, sebenarnya kita gambar dulu aja. Gini, ini I, ini looping pertama itu kan dia kalau misalnya 1, apa yang akan dicetak? Nggak ada yang dicetak kan, cuma 1. Kalau misalnya looping kedua, apakah ada yang dicetak? Yang dicetak itu 2 kali bintang, berarti di sini looping keduanya itu cetak 2 bintang. Sini tidak ada yang cetak lah misalnya gitu. Looping ketiga berarti yang ini kan loop ketiga berarti dia cetak 3 bintang, berarti pada ketiga dia cetak 3 bintang, cetak outnya ini tuh outnya seperti ini. Berarti kan ini looping pertama for I, di dalamnya ada for J. Ini looping keduanya. Looping pertamanya dia pasti menghasilkan satu bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan yang looping ke J itu dia menghasilkan satu bilangan 2, 3 sampai ke I kan, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekannya menggunakan C++ ya. Berarti kan kita coba ininya hapus dulu. Saya pengen pakai variabel yang ada di main atau program utama n. N itu sebagai jumlah bintang ya. Jumlah bintang misalnya. N. Maka tadi for I, ini belum integer, I sama I, J. Berarti for I titik 2 sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan N. Kemudian I nya itu dia naik atau increment. Kita coba tes satu-satu dulu. Coba out kan misalnya bintang atau X aja ya, atau bintang lah, gak apa-apa, bintang seperti ini. Jangan lupa karena dia nanti ke bawah, maka kita tulis dengan n line. Coba kita running dulu ya, benar nggak? Coba kita running. Jumlah bintangnya 6. Maka di sini udah ada 6 ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oh, 6 7 ini kelebihan karena mulai dari 0 ya. Kita coba dari 1 ya. Coba 5. Kan 1 2 3 4 5. Nah, ada 5. Berarti bagaimana caranya biar ke samping gitu kan ya. Kalau untuk ke samping berarti tinggal pakai juga J ya. J berarti J nya mulai dari berapa? J nya mulai dari 2 kan ya. Kalau 1 itu kosong, berarti kalau 2 itu dia cetak nilai 2. J mulai dari 2 itu
J lebih kecil sama dengan I ya, ininya naik J nya, karena nanti kalau misalnya perulangan pertama berarti dia J nya juga harus sampai 2, perulangan ketiga J nya juga harus sampai dengan 3, sampai naik gitu ya. Jangan lupa kurung kurawal kita coba tampilkan ini. Yang ini coba kita kosongkan ini, karena nanti ke baris ke samping berarti nggak usah pakai inline kan ya, yang pakai inline itu yang bawahnya, karena nanti buat enter ke bawah gitu ya. Kita coba running dulu, apakah ada yang salah. Jumlah bintang 5. Nah ini 1, 2, 3, 4, ini sampai, kenapa sampai 4? Ada yang salah. Oh ini, coba ini dari 1 ya, saya lupa. Nah ini udah bisa ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya baris ke 1 itu 1, baris kedua itu 2, baris ketiga itu 3, baris keempat itu 4, dan baris kelima itu ada 5 buah bintang seperti ini. Nah ini untuk enternya ya, tadi saya mohon maaf ada kesalahan, mulai dari 1 berarti dia looping pertama, karena saya lupa ya, kalau ada kelupaan di sini, karena untuk yang looping pertama dia tidak mencetak bintang apapun, hanya mencetak untuk fungsinya untuk sebagai enter atau pindah baris ya. Ini fungsinya untuk pindah baris, looping pertama untuk fungsinya untuk pindah baris. Sedangkan untuk fungsi yang looping kedua di dalamnya, looping kedua atau looping di dalamnya itu untuk cetak bintang seperti itu. Nah ini untuk yang bintang. Nah bagaimana caranya program bintang ini dibuat ke dalam bentuk struktur? Berarti kan tinggal void bintang. Misalnya saya pengen masukin parameter jumlah bintangnya gitu ya. Kalau kita pengen masukin jumlah bintangnya ada biar bisa diakses oleh struktur bintang, berarti kita tinggal pindahkan aja di variabelnya ke sini kan ya, bisa juga kayak gini ya. Nah ini tinggal copy paste aja ke bagian atas. Nah sekarang coba tambah lagi, coba panggil bintang kan ya. Oh berarti ininya bawah ini kan ya, N. Kita coba panggil, apakah berhasil? Bintang misalnya 5, tetap berhasil ya. 1, 2, 3, 4, 5 tetap berhasil. Nah sekarang selanjutnya kan kita sudah membuat 2 buah aplikasi dalam satu code gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan juga, bagaimana caranya membuat suatu menu. Jadi kalau misalnya dibuat satu menu, kita buat aja misalnya pilih menu. Jangan lupa juga integer menu misalnya. Berarti kita pakai switch kan, switch menu case, karena integer jangan lupa ini ya, case ini yang pertama misalnya bilangan ya.
jangan lupa break. Case yang kedua itu case yang kedua itu bintang ke N. Ini kita copy aja ya. Biar rapi. Nah, yang pertama itu berarti tinggal tambah ya. Coba kita running. Switch. Ininya gini ya, lupa. Pilih menu misalnya 1, bilangan 5 tambah 5 10. Kalau misalnya kita pengen ini sambil mengulang, misalnya tadi menu 1, kemudian kalau misalnya menunya 2 kan harusnya bintang, menunya 2 jumlah bintang berarti misalnya 8. Ini udah berhasil ya. Kalau misalnya nggak ada pilihannya berarti kita pakai yang namanya default. Kita coba copy aja. Inputan salah gitu ya. Kalau misalnya 7, inputan salah, langsung keluar. Nah, supaya biar dia tidak bisa keluar, maka kita gunakan yang namanya do while gitu. Demikian materi mengenai prosedur yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan ataupun saran ataupun masukan, teman-teman dapat menuliskan di kolom komentar ataupun kita dapat diskusikan di WhatsApp group ataupun di Google Classroom. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian mengenai materi prosedur. Nah, semoga videonya bermanfaat dan dapat diimplementasikan pada aplikasinya. Demikian dari saya, dan pesan dari saya, stay safe, stay healthy, stay at home, dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.